Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video presentasi kali ini, saya akan mempresentasikan terkait laporan project-based learning, yaitu karakter building agama dengan judul Membangun Perdamaian melalui Dialog Antaragama dalam Masyarakat yang Multikultural, terkait dengan topik SDGs yang ke-16, yaitu Peace, Justice, and Strong Institution. Pertama-tama, sebelum memulai dari video presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Fadia Fajra Madina, di mana saat ini saya berada di jurusan S1 Akuntansi dan saat ini berada di semester yang ketiga. Selain itu, saya juga bekerja di salah satu perusahaan industri di bidang kreatif animasi di Jakarta sebagai project coordinator. Latar belakang masalah dari keberagaman masyarakat yang multikultural adalah adanya keberagaman di Indonesia, di mana keberagaman ini adalah sebagai aset bangsa dan macam-macam atau keberagaman yang ada di Indonesia, misalnya budaya, keberagaman suku, keberagaman agama. Nah, adanya keberagaman agama yang ada di Indonesia ini tidak dikelola dengan baik sehingga memunculkan adanya konflik-konflik atas perbedaan itu sendiri, misalnya seperti intoleransi atau sikap-sikap fanatisme, bahkan tindakan-tindakan yang diskriminasi yang bisa mengancam stabilitas sosial dan bisa menghambat pembangunan berkelanjutan. Dalam beberapa tahun terakhir, adanya kasus-kasus diskriminasi, konflik, intoleransi yang terjadi berbasis agama di Indonesia. Misalnya, data menunjukkan bahwa di tahun 2015 ada Aceh yang melibatkan banyak ratusan massa dan mengakibatkan 1 orang tewas terluka, di mana adanya pembakaran gereja yang dipicu dari sengketa izin dalam mendirikan pembangunan gereja di wilayah tersebut. Kemudian baru-baru ini di tahun 2022 itu Kementerian Agama mencatat bahwa adanya 137 kasus terkait dengan konflik berbasis pada agama. Dalam hal ini adanya tindakan-tindakan konflik, diskriminasi dan intoleransi ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pemahaman dialog antar agama di masyarakat multikultural ini, sehingga dari adanya dialog antar agama ini diharapkan bertujuan untuk menciptakan adanya perdamaian dan toleransi sosial di masyarakat yang multikultural ini untuk bisa saling menghargai satu sama lain. Nah, rumusan masalah dari latar belakang permasalahan yang sudah disebutkan tadi adalah yang pertama, bagaimana sih peran-peran dialog antar agama ini bisa membangun perdamaian di masyarakat yang multikultural di Indonesia ini. Kemudian apa saja faktor-faktor yang menjadikan pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan dialog antar agama. Kemudian strategi apa yang dilakukan untuk menerapkan dan meningkatkan efektivitas dialog antaragama untuk menjaga harmonisasi dan toleransi sosial di Indonesia. Nah, hasil yang ditemukan di lapangan itu adalah menunjukkan bahwa pentingnya dialog antaragama, kemudian kurangnya kesadaran akan toleransi, pentingnya toleransi di Indonesia ini. Temuan yang ketiga itu adalah media sosial itu berperan penting dalam menciptakan sisi yang mendukung dan sisi yang menghambat dalam perdamaian. Kemudian pentingnya peran generasi muda. Selanjutnya adanya pendidikan yang membentuk pola pikir inklusif. Di mana dari adanya hasil di lapangan tersebut, solusi yang ditawarkan di sini adalah yang pertama, menanamkan edukasi toleransi sejak dini. Kemudian yang kedua, meningkatkan literasi digital dan etika media sosial. Dorong dialog yang terbuka. Kemudian solusi yang terakhir adalah mengkritisi adanya sikap fanatisme. Nah, kesimpulan dari adanya keberagaman agama di masyarakat yang multikultural ini menciptakan tantangan utama gitu bagi kita, misalnya seperti tadi tindakan-tindakan intoleransi, sikap diskriminasi, dan sikap-sikap fanatisme. Bagaimana cara solusinya itu adalah sebagai membina
edukasi toleransi secara inklusif sejak dini dan literasi digital dalam penggunaan sosial media secara bijak. Dimana dari refleksi pribadi saya dalam melaksanakan proyek ini, saya menyadari dan menuntun saya untuk bisa mempelajari lebih mendalam bahwa proses keberlanjutan itu dari keberagaman itu harus terus dikembangkan, dimana melalui peran pendidikan dari edukasi literasi sejak dini itu sangat membantu dalam mempengaruhi sikap-sikap atau tindakan-tindakan di masyarakat yang multikultural ini. Kemudian adanya akses pendidikan yang luas dan terbuka itu bisa menciptakan atau membentuk pola pikir kita secara inklusif, di mana melalui peran bersosialisasi antar sesama yang positif dan penting bagi kita untuk bisa menggunakan sosial media secara bijak, mengetahui dari mana asal informasi tersebut, apakah informasi tersebut sudah konkret, sudah jelas asal muasalnya, dan tidak mudah terprovokasi atas konten-konten negatif yang ada. Peran generasi muda itu sangat dibutuhkan dalam menyebarkan nilai-nilai perdamaian dan mengkritisi adanya sikap-sikap fanatisme ini. Dan tentunya diharapkan adanya peran ini dapat membangun dialog yang terbuka di masyarakat yang multikultural di Indonesia ini. Sekian untuk video presentasi kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah menyaksikan video dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau sikap saya selama presentasi kali ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.